Alhamdulillah atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa, saya diberikan kesempatan dan diundang di acara yang luar biasa di Pondok Pesantren Sidikiah. Saya aturkan matur nuwun kepada Romo Yai Muhtar beserta Bu Nyai dan para kiai, para ustadz dan ustadzah, para guru, dan hadirin undangan yang saya muliakan. Tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum APSID dan seluruh pengurus pondok pesantren saya matur nuwun sekali karena saya berada di tengah-tengah seluruh hadirin dan hadirat yang hadir, yang dengan keikhlasannya membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Saya malu berada di depan sini. Karena saat saya jadi wali kota maupun saya jadi menteri sosial, saya membangun rumah dan memperbaiki rumah dengan uang negara. Namun di sini luar biasa, saya malu sekali. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi maupun keluarga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan ikhlas, meskipun tadi disampaikan oleh Bu Nyai, bahkan ada yang rela menggadaikan sepeda motor untuk demi keluarga yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Yai, Romo Yai dan Bu Nyai, dan para pengurus pondok pesantren yang telah memberikan didikan yang luar biasa kepada anak bangsa untuk seluruh menyumbangkan dengan tulus dan ikhlas demi tegaknya negara Republik Indonesia. Saya banyak berkeliling di seluruh Indonesia. Bahkan saat ini saya juga banyak berkeliling di seluruh Jawa Timur. Namun ternyata di sana masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita semuanya. Saat saya kecil, saya sering mendengarkan cerita almarhum bapak saya. Bagaimana saat itu kondisi saat dijajah. Itulah yang tertanam dari diri saya, sehingga saya bahkan saat saya mengetahui persis sekali saat ayah saya ditawari untuk menjadi veteran dan bahkan dimakamkan di makam pahlawan saat beliaunya sakit, namun beliau menolak. Karena beliau menyampaikan bahwa saya ikhlas berjuang ini untuk negara. Itu yang selalu saya pegang dimanapun saya mendapatkan kepercayaan Allah SWT dengan mendapatkan jabatan-jabatan yang semakin jenjangnya semakin tinggi.
itu selalu saya pegang. Saya tidak ingin menyakiti rakyat dan bangsa Indonesia ini hanya karena saya tertarik untuk korupsi. Itu tidak pernah saya lakukan, dan saya bahkan tidak ingin itu semua menyentuh. Meskipun saat ini saya juga tidak tahu bagaimana nanti saya harus membayar saksi-saksi saya, tapi saya percaya bahwa Allah tidak tidur dan Allah itu maha adil. Saya malu. Bapak Ibu sekalian, saya mohon doanya, karena setiap hari saya harus berkeliling seluruh Jawa Timur, pulang pagi dan berangkat pagi lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tahu bahwa penjenengan semuanya pasti doa penjenengan agar segera dikabulkan oleh Allah. Saya hanya minta doa sehat saja. Matur nuwun Yai yang telah memberikan teladan bagi kami semua untuk memberikan dari bagian dari diri kita terbaik untuk bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan saya bisa meneladani yang telah Romo Yai berikan kepada seluruh para santri dan seluruh pengurus di pondok pesantren. Saya berjanji bahwa saya akan semampu saya mencontoh apa yang telah Romo Yai teladankan kepada kami semuanya. Mohon izin, di partai kami memang sekarang kami juga diminta untuk menyanyi Indonesia Raya 3 stanza. Jadi kami tidak asing karena memang isinya luar biasa. Kalau kita cermati, isinya sangat luar biasa. Kalau kita cermati isinya, maka kita tidak akan tega untuk korupsi, untuk apapun yang merugikan. Itu kita tidak akan pernah tega. Dan saya yakin dengan keyakinan itu bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang disegani oleh negara-negara lain di dunia. Tadi punyai Indonesia Raya, saya diberitahu oleh teman, saya tidak nonton saat itu, pada waktu pemain sepak bola Indonesia bermain di luar negeri, ternyata ada salah satu pemain terkenal di dunia menanyakan, ini lagu apa? Setelah dijelaskan bahwa itu lagu kebangsaan Indonesia, maka dia nyampaikan bahwa ini adalah lagu kebangsaan terbaik di dunia. Dan kemudian juga lagu Indonesia Tanah Pusaka yang sering diputar karena Indonesia, sepak bola Indonesia juga sampai ke semifinal saat itu, sehingga lagu Indonesia Tanah Pusaka juga sering diputar. Mereka banyak kagum para pemain-pemain asing. Kalau pemain asing saja sangat hormat kepada lagu Indonesia Raya, maka kalau kita tidak mengerti dan tidak bisa menjiwai maknanya, adalah itu kebangetan.
Karena itu sekali lagi saya matur nuwun dan mohon izin kalau saya tidak bisa sampai selesai karena saya harus ke Ngawi, kemudian ke Madiun dan ke Ponorogo. Mohon izin dan sekali lagi Romo Yai Mukhlas, saya matur nuwun sekali. Meskipun saya tadi kayak ditampar muka saya saat Bunyai menyampaikan bahwa ada yang sampai mengadekan. Saya banyak membangun di pelosok-pelosok memperbaiki, tapi itu uang negara bukan uang saya. Itu yang bedanya. Kalau di sini mungkin nanti surganya di atas, saya mungkin agak di bawah gitu. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.